Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiyadi Susilo, NIM 0532784497 UPBJJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada tugas kedua ini saya akan mempresentasikan implementasi pemesanan bahan ajar untuk universitas terbuka menggunakan framework Vue.js. Pada halaman utama terdapat greeting dan penjelasan fungsi halaman, serta memiliki dua menu utama yaitu menu stok bahan ajar dan menu tracking delivery order. Pertama-tama, aplikasi dimulai dengan setup dasar HTML dan memuat framework Vue.js. Kali ini kita menggunakan CDN. Untuk menampilkan data dalam jumlah banyak dengan multiple field, di sini menggunakan tabel sebagai bentuk tampilan utama yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kemudian loading data dimulai dengan proses browser memuat file stok HTML, kemudian mendownload Vue.js dari CDN. Selanjutnya, Vue.js membuat global variable Vue yang tersedia untuk digunakan kode selanjutnya. Load file data pertama dari data bahan ajar JS. Di sini dibuat tiga global variable yaitu variable stock, UPBJJ list, dan kategori list. Setelah eksekusi, data tersedia di variable global dan siap digunakan untuk file JavaScript berikutnya. Kemudian browser mengeksekusi stok app.js dan membuat Vue instan. Kemudian dibuat Vue instan untuk menampilkan halaman stok dan terhubung dengan elemen HTML yang memiliki ID app, di mana di dalamnya sudah didefinisikan berbagai data yang akan digunakan seperti array stock untuk menyimpan data bahan ajar dan objek filter untuk menyimpan kriteria penyaringan. Kemudian untuk menampilkan data, untuk render data ke dalam tabel, di sini kita menggunakan favor untuk mengulang setiap item dalam filter stok. Kita menampilkan kode kategori untuk sebagai template dan menggandakan untuk setiap data yang ada. Kemudian untuk filtering data dependent option, kita menggunakan compute filter kategori list, yaitu digunakan untuk menampilkan dependent option, yaitu untuk menampilkan kategori yang tersedia di OT daerah yang dipilih. Dan kita juga menggunakan compute filter stock yang secara otomatis menghitung ulang setiap kali data atau filter berubah. Compute ini memeriksa setiap filter yang aktif hanya menyimpan data yang memenuhi kriteria. Kemudian di sini kita melihat conditional rendering dalam aksi berdasarkan jumlah stok dan substitute stok, yaitu metode getStatusClass untuk menentukan kelas CSS mana yang akan digunakan sehingga menampilkan warna yang berbeda untuk status aman, menipis, atau kosong. Di sini mengimplementasikan two-way data binding menggunakan vModel. Ketika user mengetik di form input kode, nilai form data kode otomatis terupdate. Sebaliknya, jika mengubah form data kode di JavaScript, maka tampilan input juga berubah, membuat komunikasi dua arah yang seamless. Kita juga menggunakan event handling di sini ketika user klik tombol tambah data, kemudian akan mengset show data form menjadi true. Dan untuk tombol edit, kita panggil metode edit item dengan parameter item yang akan diedit. Pada form, kita gunakan prevent modifier untuk mencegah reload halaman saat submit. Di sini kita juga menggunakan watcher yang berfungsi seperti pengawas. Jika user mengubah filter UT daerah, watcher otomatis terpicu untuk membersihkan filter kategori. Ini memastikan konsistensi data. Ketika UT daerah berubah, daftar kategori yang tersedia juga akan berubah. Di sini juga kita menggunakan model ditampilkan atau disembunyikan berdasarkan kondisi show at form atau editing item. Kelas binding, kelas aktif condition menambahkan kelas aktif ketika kondisi terpenuhi. Metode close model bertugas membersihkan state dan bentuk model. Kemudian proses menyimpan data. Untuk proses penyimpanan data, pertama adalah validasi form dilakukan. Jika valid, sistem akan mengecek apakah sedang dalam mode edit atau tambah data. Berdasarkan kondisi tersebut, data yang sesuai akan diupdate lalu ditambahkan dan kemudian model ditutup. Dan di sini juga menerapkan real-time data update atau reactive update, yaitu informasi total data di sini karena filter stock length adalah compute property, nilainya otomatis terupdate setiap kali filtering berubah. Vue.js secara otomatis merender ulang bagian ini tanpa perlu merefresh ulang secara manual. Kemudian untuk reset filter, ketika user klik reset filter, metode ini akan mengembalikan semua filter ke nilai default. Ini menunjukkan bagaimana metode digunakan untuk mengubah status aplikasi secara terprogram. Kemudian kita akan masuk ke demo program. Di sini akan masuk ke menu stok bahan ajar. Ada beberapa data ditampilkan dan di sini terdapat filter yaitu UT daerah, kategori mata kuliah, status stok, dan pengurutan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian untuk
filter kategori mata kuliah dependensi dengan filter UT daerah. Yaitu apabila kita memilih salah satu UT, misalkan Jakarta, maka yang keluar datanya adalah Jakarta, dan untuk kategori mata kuliah akan berisi mata kuliah yang ada di UT Jakarta. Kita akan mencoba UT yang lain, yaitu Makassar atau Surabaya. Di sini akan muncul data Surabaya dan filternya juga untuk kategori akan menyesuaikan menjadi praktikum untuk daerah UT Surabaya. Kemudian kita akan mereset filter dan akan kembali ke data semula. Dan selanjutnya adalah kita akan mencoba edit data. Oh ya, di sini kita sudah terlihat status jika aman dia berwarna hijau, menipis dia berwarna kuning, dan aman dia berwarna hijau. Dan kita akan merubah salah satunya menjadi dengan status kosong. Kita akan melakukan edit. Kita nolkan jumlah stok. Kemudian kita update. Nah, status akan berubah menjadi kosong. Kemudian kita akan mencoba untuk menambah data bahan ajar. Kita masukkan judul mata kuliah, kemudian kita pilih kategori, Fikum, kemudian kita pilih UT daerah untuk Jakarta, Pasira, untuk harga, kita masukkan jumlah stoknya 10, safety stoknya 10. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini akan bertambah data yang baru, yaitu pemrograman web dengan jumlah stok 10 dan safety stock 10. Kemudian selanjutnya adalah kita akan ke menu tracking delivery order. Di sini terlihat pengisian tracking delivery order dan untuk tracking delivery order. Berikut ini adalah penjelasan aplikasi tracking delivery order. Delivery order Universitas Terbuka. Kita akan mulai dari struktur dasar aplikasi ini. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada menu stok, jadi kita akan langsung ke proses. Yang pertama di sini adalah kita akan melakukan proses input data baru. Form input DO baru menggunakan submit per event sama dengan add new DO akan mencegah reload halaman saat submit dan memanggil metode add new DO. Setiap field menggunakan vModel untuk two-way data binding dengan project new DO. Kemudian generate penomoran otomatis. Untuk sistem penomoran DO menggunakan metode generate DO number, mengambil tahun berjalan dan sequence number, lalu memformatnya menjadi pattern, memastikan sequence selalu 4 digit dengan leading 0. Di sini kita juga menggunakan watcher. Watchernya akan mengawasi perubahan DO counter setiap kali counter bertambah setelah DO berhasil dibuat. Nomor DO baru otomatis di-generate. Watcher ini untuk NIM melakukan validasi real-time, regex sebagai berikut. Untuk memastikan input tepat 9 digit angka, user langsung mendapat feedback tanpa harus menunggu submit form. Kemudian untuk pemilihan paket dan detail otomatis, drop down paket menggunakan V4 untuk render opsi dari data paket. Ketika user memilih paket, Adjeng memicu update paket details yang mengisi select paket. Selection detail paket hanya muncul jika selected paket tidak null seperti condition rendering dengan VIF. Kemudian compute property untuk total harga secara otomatis menghitung ulang ketika select package berubah, yaitu memformat harga menjadi format currency Indonesia. Dan kemudian selanjutnya adalah proses menyimpan DO baru, yaitu menggunakan metode add new DO. Setelah validasi, metode tersebut membuat objek DO baru dengan riwayat pengiriman awal, DO counter, yang memicu watcher untuk mengenerate nomor DO berikutnya. Kemudian push menambahkan ke array delivery order dan view secara otomatis mengupdate tampilan. Dan selanjutnya adalah fitur tracking DO. Fitur tracking mencari DO dalam dua sumber, yaitu data baru yang dibuat user, delivery order, dan data contoh, yaitu tracking, menggunakan metode find untuk mencari berdasarkan nomor DO dan hasilnya akan disimpan di tracking result untuk ditampilkan. Kemudian selanjutnya adalah tracking timeline pengiriman, yaitu timeline menggunakan V4 untuk render setiap status pengirim. Kemudian kelas binding kondisional menandai status terakhir sebagai aktif. Kemudian from datetime mengubah format timestamp menjadi readable format Indonesia. Hal ini memungkinkan visual feedback yang jelas warna berbeda untuk setiap status pengiriman. Dan selanjutnya adalah menjalankan hook mounted, dijalankan ketika aplikasi siap dan mengisi data contoh. Set DO counter kedua untuk DO berikutnya, karena sudah ada satu contoh, generate nomor DO pertama dan set tanggal default ke hari ini. Kemudian kita akan mendemokan aplikasinya, yaitu tracking DO. Nah, di sini sudah terdapat data default pertama untuk nomor DO. Kemudian kita
isikan NIM-nya. Sudah kita juga menerapkan validasi di sini harus 9 digit ya. Dan nama ekspedisinya kita bisa milih, kemudian kita pilih paket bahan ajar. Kemudian di sini sudah langsung dikeluarkan informasi terkait dengan harga dan isi paketnya. Kemudian kita pilih tanggal kirimnya, total harga, kemudian kita simpan DOP. Di sini sudah muncul yang DO baru, penambahan DO baru. Kemudian kita juga bisa masukkan nomor DO-nya untuk kita tracking. Pemesanan diterima dan sedang diproses. Dan kita juga akan mencoba untuk yang DO satunya, kita akan tracking di sini. Nah, di sini terlihat riwayat pengiriman, yaitu tanggal 26 Agustus pukul 8.44. Aplikasi tracking DO ini menunjukkan implementasi VJS yang komprehensif, di mana Reactive Data Flow dengan Watchers dan Compute Properties, two-way binding untuk format management, conditional rendering untuk dynamic UI dan untuk event handling, untuk user interaction, serta list rendering untuk data collection dan lifecycle management dengan modul Hub. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.